Halo semuanya, jumpa lagi bersama aku di channel Kataya. Di video kali ini, aku akan melanjutkan alur manhwa Superhuman Battlefield. Bagi yang belum nonton part sebelumnya, kalian bisa langsung cek di playlist ya. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Hari yang cerah di Stadion Battlefield Seoul, match antara Korea melawan Amerika segera dimulai. Komentator mengatakan jika hari ini akan terjadi pertandingan bersejarah dan penonton sangat antusias melihat hasil pertandingan hari ini, yaitu pertandingan antara sang pahlawan Semunyop dan tim Amerika. Tiba saatnya perkenalan para pemain yang akan menentukan nasib tim mereka. Di sisi Korea ada Lee Moon Ho role support, Jo Young Hwa role melee dealer, Jong Da Hyun role tank, Ji Yun Seo role range dealer, Sung Yo Bong role support, Sim Young So role range dealer, Yo Baek Ho melee dealer, Chai Wo Hyu role tank, Lee Dong Jae role melee dealer, dan Kim Simon role tank. Di pihak Amerika ada Daniel Sakesta role support, Stephen Maggie role tank, Chris Polwart role support dealer, Michael Shark Jr. role range dealer, Aaron Clark role melee dealer, Robert Pierce role tank, Terry Miller role melee dealer, Paul Gray role tank, Roster Iren role support, Alan Moore role tank, dan tidak lupa masing-masing S dari kedua tim, baik Hayon role melee dealer dan Gerard Walker role tank. Dungeon yang akan digunakan untuk hari ini adalah Istana Kuno Underwater yang dilindungi pasukan skeleton, yaitu Istana Marta Purni. Dungeon ini memiliki 3 lantai dan ada bos yang bersiap di setiap lantai. Skeleton Warrior berada di lantai pertama, Dead Knight berada di lantai kedua, Bone Dragon dan Lich menunggu di lantai ketiga. Bagi yang belum mengetahui peraturan pertandingan Battlefield, ini aku jelaskan. 1. Kondisi yang diperlukan untuk menang adalah mengalahkan tim dari lawan. 2. Setiap kali membunuh monster atau salah satu pemain lawan dikalahkan akan mendapatkan hunting point. 3. Lebih banyak hunting point yang diperoleh tim bisa mendapatkan bonus aura. Warna aura akan disesuaikan dengan banyaknya hunting point. Berikut urutan warna aura dari yang terendah ke paling tinggi. Yang terendah adalah biru, kemudian ungu, lalu merah, terus hitam. Dan yang paling tinggi adalah putih. Oke, kita lanjut. Komentator mengatakan kalau masing-masing tim sedang memasuki arena. Babak pertama telah dimulai. Babak pertama dimulai dengan lantai 1. Di sisi tim Amerika, mereka akan memulai pertandingan dari titik start di kanan. Mereka semua sedang berlari menuju ke ruangan selanjutnya dan bertemu dengan pasukan skeleton. Mereka dengan santai mulai berburu. Mobilitas tim Amerika relatif lebih lambat dari tim lainnya, tetapi mereka membanggakan pertahanan layaknya
menuju ke area bos. Tapi karena kaki Geralt tidak begitu cepat, Geralt akan menggunakan super power dari anggota yang lain agar bisa sampai di area bos dengan singkat. Kembali ke tim Korea, mereka hampir selesai membunuh Skeleton Warrior. Ketika Baekhyun mau membunuh bosnya, tiba-tiba Geralt menabrak Baekhyun dengan kecepatan yang luar biasa. Baekhyun kebingungan dengan datangnya Geralt entah dari mana. Baekhyun pun terpental sangat keras ke sisi lain tembok dan membunuhnya. Semua pemain tim Korea terkejut sekaligus shock dengan apa yang terjadi tepat di depan mereka. Karena rencananya telah gagal, mereka kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa. Geralt mendarat dengan epik dan mengatakan jika strategi dari tim Korea tidak terlalu buruk. Geralt berteriak untuk menghancurkan mental lawan dan mengatakan walaupun strategi itu berhasil, hasilnya akan tetap menjadi kemenangan bagi tim Amerika. Bersamaan dengan teriakan itu, anggota tim lain Amerika muncul satu persatu dan mengelas hit bos lantai 1. Sistem komputer memberitahu kalau bos lantai 1 telah terbunuh dan lantai pertama akan tertutup dalam 10 menit. Setelah mengalahkan bos lantai pertama, anggota tim Amerika dengan cepat menerjang ke arah tim Korea dan membantai mereka hingga tersisa satu anggota terakhir. Geralt Walker mengangkat senjatanya dan membunuh orang itu. Dengan ini, babak pertama telah selesai. Komentator mengatakan jika babak pertama selesai dengan skor 11-0, performa yang sempurna dari tim Amerika. Dan kita akan lanjut ke babak kedua setelah pemain selesai bersiap. Baekhyun yang dikalahkan di babak pertama menjadi lesu sebab dia kalah lagi setelah dilatih oleh Song Mun-yeop. Setelah sampai di ruang istirahat pemain, Baekhyun terkejut dengan kehadiran pamannya. Song Mun-yeop langsung mengatakan jika matanya akan membusuk setelah melihat pertandingan tadi dan meminta semua pemain Korea untuk mendengarkan dan mengikuti perintahnya untuk babak berikutnya. Salah satu pemain menjawab kalau pelatih mereka adalah Baek Jehu. Song Mun-yeop memotong perkataan tadi dan mengatakan kalau dia harus bermain bersama mereka jika performa mereka tetap seperti tadi dan tidak mau hal itu terjadi padanya. Song Mun-yeop menambahkan, di game tadi tim Korea ingin mengambil kesempatan dengan cepat, tetapi mereka memiliki banyak kekurangan untuk melakukan strategi itu. Karena rata-rata stat mereka rendah, tim Korea kemungkinan besar untuk dikalahkan. Bahkan mereka panik saat rencana yang mereka miliki tidak berjalan dengan lancar. Dengan kemampuan yang mereka miliki sekarang, kesempatan menang mereka benar-benar 0%, walaupun mereka melawan tim Amerika sebanyak 10 juta kali. Jadi, Song Mun-yeop meminta mereka untuk mematuhi perintahnya karena dia bisa membantu tim Korea untuk menghabisi Geralt Walker. Song Mun-yeop menjelaskan kalau Istana Martaborni adalah salah satu dungeon yang pernah dia selesaikan bersama ketua asosiasi Park Jin-tae ketika masih muda dulu. Semua pemain menyimak perkataan Song Mun-yeop dengan serius. Song Mun-yeop mengatakan jika strategi yang mereka gunakan di babak pertama tidak terlalu buruk. Tentu saja hal itu berlaku kalau pemain Korea melaksanakannya dengan baik. Song Mun-yeop kemudian menjelaskan satu persatu kesalahan mereka di babak pertama. Yang pertama, bagian depan. Walaupun mereka tergesa-gesa untuk membunuh bos, mereka tetap wajib untuk mengecek kondisi musuh. Yang kedua, bagian belakang. Ketika teman-teman bagian depan dihancurkan, bagian belakang seharusnya membantu formasi, bukan malah bengong dan menunggu dikalahkan. Song Mun-yeop menegaskan kepada pemain Korea kalau mereka kalah 11-0 karena mereka bahkan tidak bisa melakukan hal dasar. Song Mun-yeop pusing dan tidak percaya kok bisa orang seperti mereka masuk ke dalam tim nasional, dan dia merasa kasihan kepada temannya Baek Jehu yang telah melatih pemain seperti mereka. Semua pemain menjadi depresi setelah mendengar fakta yang dikatakan Song Mun-yeop. Song Mun-yeop menyuruh semua pemain untuk reset sehingga bisa fokus untuk babak kedua nanti, dan dia akan memberitahukan strategi yang akan dipakai pada babak kedua. Tidak berlangsung lama, ronde kedua dimulai. Masih dengan map yang sama
Tetapi sekarang tim Amerika melakukan strategi yang berbeda. Mereka membagi dua regu pengintai yang berisi 6 orang dan regu pembersih yang berisi 5 orang. Regu pengintai yang gesit dapat mengamankan area berburu dengan mudah, sedangkan regu pembersih yang dipimpin Geralt akan berfokus untuk memburu monster. Di sisi tim Korea, mereka melakukan gerakan yang tidak biasa dan membuat para komentator bahkan penonton dibuat penasaran dengan strategi dari tim Korea. Di pihak tim Amerika, sang pengintai lagi dan lagi melakukan tugasnya dan memberitahu Geralt Walker kemungkinan tim Korea akan bermain late game karena dungeon ini hanya punya satu jalan. Geralt yang mendengar informasi itu berpikir jika keadaan ini terus berlanjut, maka dia bisa menyeret Semunyop ke dalam battlefield. Tiba-tiba, dinding batu di belakang Geralt retak dan tim Korea muncul dari dinding batu itu. Regu yang dipimpin Geralt Walker terkejut serta terheran. Sebagai pemain yang kokoh dan bertanya, apakah kakinya benar-benar kelemahannya? Semunyop menjelaskan, karena Geralt telah berganti ke perisai yang lebih kecil, maka area yang perlu dilindunginya juga semakin banyak. Melihat kondisi sekarang, Geralt belum mahir menggunakan perisai kecil itu. Tidak lupa juga, tim Amerika mempunyai misi yang sangat berat, yaitu menang tanpa adanya korban satupun. Dan dengan dikepungnya kelompok kecil itu, setiap peluang menyerang bisa dimanfaatkan. Dengan berbagai faktor itu, situasinya akan berbalik ke tim Korea. Kembali lagi ke pertarungan. Setelah tim Korea muncul, mereka bersebelas bersiap melawan 5 orang. Bahkan, es dari tim Korea Baekhyun mendapatkan buff dari super power temannya. Tim Korea langsung menyerbu regu Geralt. Walaupun telah diserang dengan banyak orang, dengan respon dan kekuatannya yang luar biasa, Geralt dapat membunuh 2 orang sekaligus. Tetapi Baekhyun tiba-tiba berteleport ke belakang. Geralt terkejut, ternyata target dari Baekhyun adalah support yang ada di belakang. Baekhyun membunuh 2 pemain dengan cepat. Walaupun sudah dikejutkan dengan serangan itu, Geralt masih menunjukkan kekuatannya dan membunuh 1 orang lagi di belakangnya. Setelah membunuh total 3 orang, Geralt menghubungi regu pengintai untuk kembali dan membantu regu pembersih. Sekarang situasinya 8 versus 3. Regu Geralt bertahan dengan sangat keras selagi menunggu bala bantuan. Tetapi dengan banyaknya pemain Korea, pertahanan mereka menjadi rusak. Masih dengan dominasinya, Geralt berhasil membunuh 1 pemain lagi, dan ketika itu terjadi, Baekhyun bersiap menyerang Geralt dari belakang dengan memotong kakinya, lalu dengan cepat mengikat kaki satunya sampai membuat Geralt terjatuh. Anggota dari regu Geralt juga tidak mau menyerah.
Walaupun disergap banyak orang, mereka berdua masih bisa memberikan pertukaran yang sangat bagus. Terakhir, hanya tersisa Geralt. Dia tidak menyangka jika gaya bertarung Baekhyun akan berganti dalam waktu yang sangat singkat, dan bertanya apakah dia juga diajari oleh Somunyeop. Baekhyun hanya diam dan membunuh Geralt Walker. Baekjeho sampai dibuat tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tetapi sayang sekali, pertandingan ke babak kedua masih dimenangkan oleh tim Amerika. Walaupun kalah, semua penonton bahkan caster sangat antusias dan senang dengan perkembangan tim Korea. Walaupun memenangkan pertandingan, ekspresi dari Geralt Walker tidak terlihat senang. Pasalnya, dia tidak bisa membawa Somunyeop ke dalam battlefield. Sang caster mengatakan, di hadapan tim kuat seperti Amerika, tim Korea mampu menorehkan 5 kill. Itu merupakan kemenangan besar dari pihak mereka. Dan pusat perhatian pertandingan tadi adalah pemain yang mampu mengkill 4 di antara 5 pemain Amerika, yaitu Baekhyun. Setelah pertandingan berakhir, reporter segera meminta wawancara dengan pelatih Baekjeho. Reporter itu menanyakan tentang pendapat Baekjeho mengenai pertandingan tadi. Baekjeho menjawab, walaupun akhirnya mereka kalah, tetapi dia percaya bahwa pertandingan tadi merupakan pengalaman yang berharga bagi tim Korea dan bisa mendorong mereka agar lebih baik. Kemudian Ketua Park Jin-tae menyarankan jika Battlefield Pro Liga Korea akan segera dimulai, dan sebelum itu akan diadakan pertandingan amal dengan pemain-pemain terkenal. Ketua Park Jin-tae meminta Somunyeop setidaknya dia ikut bermain di pertandingan itu. Setelah mengadakan permintaannya, Park Jin-tae berpikir kalau dia akan ditolak karena Somunyeop sering menegaskan jika dia tidak tertarik ke dalam Battlefield. Tetapi Somunyeop mengatakan kalau dia akan mempertimbangkan permintaan itu. Park Jin-tae sangat terkejut dengan jawaban itu dan bertanya apa alasannya. Somunyeop mengatakan setelah melihat Baekhyun bertanding tadi, dia sedikit penasaran dan sesekali menghabiskan waktu dengan bermain Battlefield. Karena dungeon di dunia telah tiada, yang tersisa tinggal Battlefield doang. Ketua Park Jin-tae sangat senang dan bersemangat setelah mendengar jawaban positif dari Somunyeop. Setelah itu Somunyeop berkata, untuk pertandingan amal ini, jika Ketua Park Jin-tae ingin Somunyeop ikut, maka dia punya beberapa syarat. Ketua Park Jin-tae akan berusaha memenuhi syarat dari Somunyeop jika dia setuju untuk ikut. Keesokan harinya, tiba-tiba saja Somunyeop meminta Baekjeho untuk berlatih. Baekjeho terheran dan marah dengan situasinya saat ini. Somunyeop menjelaskan kalau Ketua Park Jin-tae telah memenuhi syaratnya. Mau tidak mau, dia harus ikut dalam pertandingan amal nanti dan ingin sedikit berlatih. Mendengar penjelasan itu, Baekjeho mengatakan kalau dia sedikit senang dengan keikutsertaan Somunyeop dalam pertandingan nanti. Tetapi, mengapa Baekjeho terseret dalam hal ini?
Somunyap menjawab kalau tidak ada samsak yang bagus untuk dipukuli selain Baek Hayon, jadi Somunyap butuh Baek Jae-ho untuk menjadi samsak. Baek Jae-ho menjadi sangat kesal mendengar perkataan sahabatnya itu. Karena Baek Jae-ho sudah menjadi bapak-bapak dan tidak mengangkat senjata selama 17 tahun, dia meminta Somunyap untuk jangan terlalu keras dalam melatihnya. Somunyap mengatakan kalau Baek Jae-ho tidak perlu merasa khawatir akan kehilangan martabatnya dan Somunyap akan melatih tubuh Baek Jae-ho seperti masa primanya dengan eye of analysis. Mulai besok, Somunyap akan melatih Baek Jae-ho sampai tubuhnya tidak bisa berdiri lagi. Setelah perkataan itu, Baek Jae-ho berpikir bahwa dia akan tamat karena mengingat kejadian masa lalu di mana dia meminta Somunyap untuk melatih dirinya. Di sisi lain, ketua asosiasi Park Jin-tae teringat dengan syarat dari Somunyap dan menelepon seseorang untuk meminta bantuan. Adapun syarat dari Somunyap sebagai berikut. 1. Somunyap ingin satu tim dengan Baek Hayon karena dia tidak mau membunuh keponakannya bahkan jika itu ada di virtual reality sekalipun. Yang kedua, Somunyap meminta Baek Jae-ho bergabung dalam timnya. Jika 2 dari 7 pahlawan bergabung kembali, maka para sponsor akan sangat menyukainya. Dan keesokan paginya, berbagai surat kabar menampilkan berita tentang keikutsertaan kedua pahlawan dalam pertandingan amal. Pertandingan amal akan diadakan 7 hari lagi. Let's play.